Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal margarin sebagai aditif bensin. Jadi ada bro yang barusan sharing ya, bahwa penggunaan margarin sebagai aditif bensin itu kalau pemakaiannya lebih dari 10.000, kalau pakainya 40.000 km, menyebabkan kekurangan kekeringan pada bensin ya, menyebabkan AFR jadi berkurang, yang menurut dia adalah karena ada butiran di filter. Sayangnya bronya nggak bisa kasih foto, tapi penjelasannya ada butiran-butiran kecil gitu di filter bensin. Dia ngomong selesai masalah tuntas ketika filter bensin diganti. Jadi masalahnya selesai dengan ganti filter. Terus penyakitnya sendiri adalah ketika motor itu habis lepas gas gini ya, terus digas lagi besar, itu yang terjadi adalah gas anjlok, tenaga langsung ngedrop. Jadi habis dilepas gas, digas mendadak, tenaga ngedrop sekitar ya kira-kira begitulah efeknya ya. Ya jadi penulis pun ya wes terima informasinya. Dia nyebut ya analisa dia itu karena bensinnya menyebabkan butiran-butiran ketika tercampur dengan margarin. Ya cocoknya tentu penulis melakukan eksperimen ya, cuma tadi pagi lupa, maaf ya, harusnya penulis melakukan eksperimen, tapi ya wis penulis lakukan di video lain aja ya. Penulis rekam di video lain, entah penulis punya kain hitam atau enggak. Kalau ada, penulis coba kain hitam. Jadi si bronya ini menggunakan campuran margarin yang sudah diendapkan terpisah dengan bensin. Jadi dia sudah pakai sesuai rekomendasi. Dia endapkan selama 1-2 hari. Nah, itu menurut dia masih ada butiran-butiran. Entah ya, ada butiran-butiran atau enggak. Soalnya butiran-butiran itu mudah sekali ngambang gitu ya. Kalau pas menuangnya nggak hati-hati bisa ikut masuk. Penulis sendiri dapat rekomendasi dari pro lain, ditaruh di botol terpisah dulu aja. Begitu sudah mengendap, siapkan botol terpisah. Jadi nuangnya sekali tuang, habis diendapkan langsung dituang, sehingga sisa-sisa bubuk yang di bawahnya itu nggak sempat terkocok-kocok banyak gitu ya. Ada yang rekomendasi seperti itu. Penulis sudah lakukan itu, dan yang di botol kedua ini yang bakal penulis uji ya. Penulis sendiri beberapa kali kena laporan itu ya. Di YouTube sendiri ada bro yang laporan soal itu, soal mengalami hal yang sama, mengalami gas kalau mengalami kalau digas tenaganya ngedrop. Penulis sudah pernah ada bro yang tanya seperti itu. Penulis jawab, itu overdosis. Jadi ketika digas terus tenaga ngedrop saat pakai campuran
margarin. Menurut penulis itu adalah overdosis. Bronya juga kemarin jawab, ya sekarang nggak penyakit seperti itu lagi, ternyata memang overdosis. Ya overdosis itu bisa terjadi kalau pemakaian seterusnya, pemakaian terus menerus, karena kadang orang ngitungnya per tangki ya, terus bensin tinggal 1/4, diisi bensin lagi, kasih campuran lagi, dan itu pakai dosis yang seperti awalnya. Karena dosisnya seperti awal, lama-lama terlalu banyak margarinnya, campuran margarinnya, jadi makin lama makin kaya, sehingga di suatu titik terjadilah overdosis. Jadi penulis rekomendasikan untuk kalau sudah merasakan tenaga ngeslong seperti itu, dosisnya dikurangi. Jadi mengurangi dosis yang dimasukkan ke tangki, jangan seperti biasanya tapi pakai separuhnya atau gimana. 1 ml per liter itu menurut penulis sudah termasuk overdosis. Itu dosis pertama. Kalau untuk pemakaian berikutnya baiknya pakai yang lebih sedikit saja. Untuk pasnya segimana ya pakai antara itu, pakai antara 0 dan ketika digas itu tenaga ngedrop. Kalau untuk mobil maaf ya, penulis nggak tahu apa ada efeknya atau enggak. Yang merasakan tenaga ngedrop juga biasanya adalah yang motor irit, bukan motor yang setelan balap ya. Kalau setelan balap mestinya nggak kerasa. Terus apalagi ya, sebenarnya ya penulis sendiri pernah mengalami itu beberapa kali. Jadi naik motor terus digas terus tenaga ngedrop itu sudah mengalami beberapa kali. Tapi itu tidak saat pakai margarin. Jadi bukan waktu pakai margarin, bukan karena adanya butiran-butiran itu, tapi waktu itu adalah pakai frying fat. Pakai frying fat merek Palmia. Kalau ingin tahu frying fat itu adalah minyak goreng padat. Frying fat itu umum dipakai di Kentucky Fried Chicken gitu ya. Umum dipakai di fried chicken karena membuat itu makanan itu jadi kering lebih lama, karena dia di suhu ruangan itu kan beku ya. Karena di suhu ruangan beku, maka udara jadi tidak mengenai itunya lagi, dagingnya lagi, nggak mengenai yang digoreng lagi. Oh ya, selain Kentucky juga donat ya, karena udara nggak mengenai makanannya lagi, jadi kedap. Oleh karena itu makanannya jadi segar lebih lama, jadi kayak kriuk-kriuk. Kalau untuk ayam Kentucky jadi bentuknya utuh, nggak berubah untuk donat, jadi betul-betul mengembang gitu ya. Jadi ya itu juga ya yang sering disebut nggak sehat itu ya, karena ya titik ruangan beku lah, anggap aja darah, berarti darahnya jadi beku dong, kayak gitu. Jadi kalau pingin sehat, goreng itu pakai yang titik bekunya itu di bawah 0 derajat ya, kayak canola oil, minyak jagung, olive oil, itu semua bekunya di bawah 0 derajat ya, seperti uji beku kulkas penulis sebelumnya lah ya. Nah, saat penulis pakai frying fat itu merek Palmia ya, motor penulis NMAX ini no problem,
sama sekali nggak masalah. Dengan dosis yang ya berlebihan sih nggak masalah. Cuma kalau pakai frying fat itu efeknya nggak sekuat pakai margarin, entah karena apa, tapi efeknya lemah gitu ya. Jadi nggak terlalu kuat efeknya, tapi ada efeknya. Makin licin jelas, nambah tenaga ada, karena ya menggunakan frying fat di oli mesin pun itu bisa meningkatkan performa motor. Jadi pakai frying fat itu bisa meningkatkan performa. Mungkin frying fat itu oktannya lebih tinggi ya, oktan lebih tinggi, kandungan energi lebih banyak. Kalau minyak goreng itu oktan mungkin nggak berubah, tapi kandungan energi makin tinggi. Asumsi penulis untuk sementara seperti itu, tapi ya itu perlu diuji lab juga untuk memastikan. Yang jelas di NMAX penulis nggak masalah. Dosis yang sama penulis pergunakan pada Next 2. Dan ternyata Next 2-nya jadi penyakitan seperti itu. Jadi punya penyakit seperti itu. Sebelumnya sudah ada. Jadi Next 2-nya itu sebenarnya dari awal sudah punya karakter seperti itu. Kalau digas mendadak, mesinnya mati. Mesinnya tenaga ngedrop. Kalau dipakai jalan, kadang-kadang mesinnya mati saat lagi digas gitu ya, tiba-tiba mesin mati, terus langsung engine check nyala. Itu penyakitnya Next 2. Nah, cuma setelah pakai campuran frying fat itu jadi makin parah. Jadi sangat terasa sekali. Jadi digas itu langsung jeduk kayak ngerem gitu, karena saking ngedropnya tenaga. Jadi kalau ngegas harus betul-betul progresif, harus betul-betul dicicil, nggak boleh dibuka nyentak seperti itu. Nah, itu efeknya jauh berkurang setelah diisi Pertamax. Jadi biasanya kan pakai Pertalite, begitu diganti Pertamax, efek itu jauh sekali berkurang. Masih ada tapi nggak parah. Terus penyakit baru betul-betul hilang setelah penulis pakai SILK, saluran intake keluar kecil. Jadi saluran yang menuju filter penulis kecil kan, penulis pakai tabung dan dikasih kumparan, sehingga udara yang masuk itu debitnya lebih kecil, sambil sekalian ditreatment oleh kumparannya. Dan setelah pakai silek itu jadinya Next 2 penulis sama sekali nggak ada gejala seperti itu. Hilang sama sekali, sembuh, betul-betul sembuh. Dan bahkan engine check-nya pun jadi nggak pernah lagi terjadi. Jadi dulu itu digas terus tiba-tiba mendadak mati gitu ya. Setelah pakai silek itu sama sekali nggak ada seperti itu. Apalagi setelah pro kapasitornya dibetulkan pemasangannya, dibenarkan arah pemasangannya, jadi makin lagi, oke lagi. Sekarang wis Next 2 itu mantep lah ya. Pindah dari NMAX ke Next 2 itu nggak seperti dulu. Kalau dulu terasa anjlok kayak aduh gitu ya, kalau sekarang nggak terasa anjlok terlalu jauh lah. Dengan motor 125 kalau yang selain Vario bisa menang pakai Mio 125 sing Xeon gitu ya, gak kalah. Tapi ya kembali lagi, penyakit digas terus ngedrop tenaganya itu
di Next 2 itu penyakit umum, penyakit normal. Kalau lihat di grupnya Next 2 pasti banyak yang mengalami seperti itu. Nah, itu bisa sembuh pakai silek ya. Ya sebenarnya sih masalah itu juga bisa terjadi karena pompa lemah. Pompa lemah bukan berarti kerja pompanya itu lemah ya. Kalau pompa lemah penyakitnya beda lagi. Pompa lemah itu terjadi di Vario, di Honda, di Matic Honda ya. Tapi kebanyakan penulis lihat di YouTube itu kasusnya terjadi di Vario. Salah satu efeknya adalah yaitu kalau digas itu jadi lemah di RPM bawahnya apa tarikannya itu loh lemah. Jadi ada digas gitu terus anjlok tenaganya. Ada lagi efeknya apa ya? Nanti penulis kutipkanlah videonya yang rotaxnya lemah. Lemah ya, bukan rusak ya. Kalau rusak lain lagi. Kalau pakai aditif bensin apa minyak kayu putih itu rusak itu. Rusak mungkin karena macet pompanya. Karena ya beda ya. Kalau margarin, kalau minyak goreng sebagai aditif bensin itu bikin bensinnya makin licin. Nah, kalau minyak atsiri lain yang apa? Yang minyak kayu putih terutama itu kayaknya malah bikin peret ya. Kalau licin itu sudah terbukti. Jadi terutama di penelitiannya biosolar, di penelitiannya apa solar dari bahan ya sama lah ya, dari bahan bio itu kandungan stearik acid, kandungan oleic acid itu berperan terhadap kemampuan pelicinan dari bensinnya. Jadi sudah ada bukti bahwa kandungan di minyak goreng dan margarin itu buat jadi licin. Jadi pelumasnya pompa bensin, pelumasnya silinder ya, karena bensin kan juga melumasi dinding silinder ya. Jadi sebagai pelumas sudah ada pembuktiannya. Kalau yang minyak atsiri lain-lain nggak tahu, bisa aja malah bikin makin peret bensinnya ya. Terus bagaimana dengan margarinnya sendiri? Penulis sudah coba, masih cuma 3 merek ya, Blue Band, Palmia dan Amanda. Amandanya juga Amanda eceran. Masih belum coba yang Amanda yang sasetan. Dan dari ketiga itu antara Palmia dari ketiga itu Amanda, Palmia, Blue Pen, yang efeknya untuk performa paling besar itu Amanda. Yang paling kecil efeknya adalah Blue Pen. Dan untuk sementara ya, penambahan itu terutama di performa. Untuk licin nggak begitu banyak bedanya ya, mungkin karena waktu nyoba itu sedang pakai oli yang dicampuri minyak goreng. Tapi ya kayaknya pakai yang nggak dicampuri minyak goreng saja, margarin Amanda efeknya juga besar ke pelicin ya. Kalau penulis sendiri sekarang ini nggak pernah mengalami lagi efek seperti itu di motor manapun. Penulis justru mempergunakan margarin itu sebagai alat untuk menambah
eh, tenaga. Jadi penulis selama ini pakai margarin yang menurut penulis overdosis untuk mengurangi efek berebetnya Pertalite. Jadi penulis bensinnya habis waktu mau sampai rumah, sudah tinggal 1 bar untuk Nmax gitu, ngalami berebet. Yang ngalami tinggal 1 bar itu anak penulis, tinggal 1 bar bensinnya. Sampai rumah agak berebet, penulis langsung tambahi campuran margarin karena besoknya penulis yang pakai. Terus walau bensin tinggal 1 bar, nggak berebet lagi lah, paling nggak sampai kasus seperti dulu yang ketika digas pun tiba-tiba tenaga ngedrop dan mesin mati. Jadi sama sekali nggak ada berebet yang parah gitu. Jadi oke. Motor apa depan ini? Oh, si Kimco like mungkin apa ICM, lupa. Jadi penulis tambahi margarin jadi nggak berebet. Terus di next 2 penulis tambahi margarin juga jadi nggak berebet. Ketika bensin itu sudah tinggal 1/4, jadi agak berebet gitu ya, agak berebet. Terus campuri margarin jadi oke lagi. Jadi wes terbukti beberapa kali ya, wes 2 kali itu bensin tinggal sedikit dicampuri margarin jadi nggak berebet. Nah, saat jadi nggak berebet itu nggak ada penyakit ketika digas itu terus ngedrop tenaganya, nggak ada seperti itu. Jadi ya menurut penulis margarin masih oke. Jadi penulis seterusnya masih tetap pakai margarin. Kalau sampai ada yang mengalami tenaga terus kalau ada yang mengalami digas mendadak terus tenaga ngedrop, penulis rekomendasikan turunkan rasio campuran margarinnya, dikurangi atau berhenti dulu nggak pakai margarin waktu ngisi bensin berikutnya. Nanti sesudah isi bensin lagi, sesudah bensinnya habis terus isi bensin lagi, baru tambahi margarin tapi dosis separuhnya yang biasanya. Jadi rekomendasi penulis seperti itu, karena ya penulis tahu sendiri yang nyampurkan margarin itu kadang dosisnya gila-gilaan menurut penulis ya. Jadi penulis rekomendasinya kan 1 ml per liter. Nah itu ada yang pakai sendok makan 1 tangki 5 sendok makan gitu ada. Jadi kalau sampai motornya jadi digas terus mati, penulis rekomendasikan dikurangi. Terus ya tetap kalau mau pakai margarin harus cara yang ribet, harus mau repot-repot. Harus dicampur terpisah dulu, diendapkan terpisah dulu, jangan langsung ke tangki, karena kalau ke tangki ya filternya yang kena. Kalau motor injeksi seperti itu ya, nantilah yang hasil endapannya itu, yang hasil sudah tanpa endapan akan penulis saring lah, penulis akan lihat efeknya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.